dikenal sebagai kota industri, namun Gresik dikenal sebagai kota santri. Santri biasanya identik dengan memakai songkok. Nah, tahukah sahabat, kalau di Gresik ini ada UMKM yang memproduksi songkok, bahkan usianya sudah lebih dari 30 tahun. Nah, yuk ikuti selengkapnya hanya di program Usaha Kita. Saya mulai usaha songkok tahun 1987. Kenapa kita itu milih perusahaan songkok? Karena di lingkungan kami itu kebetulan banyak ahli-ahlinya pengrajin songkok. Nah, itu kita manfaatkan. Alhamdulillah sejak mulai tahun 1987 sampai sekarang 2028, alhamdulillah masih berjalan dengan lancar. Nah, alhamdulillah untuk pemasaran kita itu ya sedikit ada hambatan, sudah biasa, tapi alhamdulillah masih bertahan. Nah, kita kirimnya songkok itu mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan sampai ke luar Jawa, Aceh, Sulawesi. Nah, itu pemasaran kami. Alhamdulillah. Nah, untuk merek Tiga Terbang, Pondok Indah, YTH, Kupamas, semuanya itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, saya ada tenaga kerja ahlinya kurang lebih untuk pekerja perakit itu sekitar 40 orang. Terus lain-lainnya itu ada asum, ada yang bikin bos-bosan itu sekitar 40 orang gitu. Ya, nah, sehariannya itu semua alhamdulillah lancar kerja semuanya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu yang kita manfaatkan untuk tenaga kerja sampai sekarang. Ya. Ya, waktu itu memang ada waktu pandemi itu ada kendala sedikit, agak menurun usaha kita. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Sasaran kita itu di lingkungan pondok-pondok, jadi semuanya itu hampir 80% itu pakai peci nasional. Di sini berarti tempat berkumpulnya para pegawai semuanya untuk bikin songkok ya Pak ya? Iya, di sini, di samping sini ada di tempat rumahnya tenaga perakit itu sendiri-sendiri Mbak, ya, banyak Mbak ya. Kalau di sini berapa orang Pak? Di sini 6 orang. Oh, 6 orang. Ya. Wah, ini kayaknya lagi bikin ya Pak ya? Bikin ya. Boleh saya ikut bergabung ya, Pak? Mari Mbak, silakan Mbak. Saya ya Pak ya? Oh iya, ya, monggo. Maaf, ini saya ada acara, nanti kita ketemu ngomong-ngomong sama anak saya. Oh gitu, oke Ya. siap-siap Pak. Oke, ya. Saya juga terima kasih Pak Ya, sudah sama-sama. dipersilahkan. Silakan saya gabung ya Pak ya. Monggo. Oke, selamat malam Mas. Malam Mbak. Ini lagi bikin-bikin ya? Iya, ini kita lagi bikin songkok. Oke, saya boleh ikut bergabung ya, diajari. Oke, Mas. Ini sebelum saya ikut bergabung bikin, ini pembuatannya dari awal banget atau masih ada awalnya lagi, Mas? Ini awal banget. Ini awal banget. Jadi kita mulai dari pemotongan bahan. Kalau ini habis dari proses mal, kita potong seperti ini. Ini berarti bentuk kepalanya ya, Mas ya? Betul. Nah, tadi kan Masnya bilang dari bahan apa? Nah, saya juga pengen tahu, Mas, gitu. Jadi kopiah ini ada beberapa bahan. Yang paling pokok adalah beludru hitam. Oke. Seperti ini. Oke, boleh saya lihat? Oke. Saya ini kalau identik biasanya pakai songkok, ada songkok di rumah. Ini biasanya pakai ini ya, peludru hitam. Khas dari peci hitam ya. Nah, untuk bagian dalamnya sendiri kita ada, ini namanya bos-bosan. Bos-bosan. Ini terbuat dari kertas terus dibordir. Jadi ini kertas ya Mas ya? Saya kira kain selama ini, bukan ya?
Jadi ini kertas, ada lapisan kainnya terus dibordir. Nah kalau ini untuk badannya, untuk lingkarnya. Oh, oke, saya sudah mulai paham nih. Nah, kalau ini untuk atasnya, nanti disambungin ke sini biar menutup. Gitu. Oke, saya boleh ikutan cobain gunting nggak? Boleh? Pakai ini aja. Oke. Nah, ini gunting bentuknya tadi ya, Mas Bentukan. ya. Bentuk yang dari bos-bosannya tadi Betul. ya. Oke. Wah, ini ada ukurannya ya, Mas ya? Ada, ini ukuran 9. Oke. Nah, biasanya Masnya ini menyediakan dari ukuran berapa? Kalau ukuran sendiri dari yang paling kecil 1 sampai 9. Biasanya kalau paling besar sendiri ada yang 10 atau 11 request. Oh, ada by request juga? Iya. Oke. Nah, ini biasanya hanya ditujukan untuk dewasa atau juga ada anak kecil? Ada anak kecil juga. Ada anak kecil. Biasanya untuk angka nomor 1 sampai nomor 4 itu untuk anak kecil, 4 sampai 9 untuk dewasa. Saya cobain dulu ya, Mas Betul, ya. coba dulu. Ini kayaknya susah nih. Karena saya nggak biasa ya. Oke. Wah. Nah, biasanya kayak gini berarti semuanya masih produksi handmade aja ya, Mas ya? Betul. Kita dari dulu sampai sekarang produksinya semua handmade. Mulai dari nol sampai finishing itu semua handmade. Tidak ada yang dari mesinnya. Memang kita untuk produksinya dibantu dengan mesin, tapi semua tetap handmade. Waduh, ini kalau Mas di sebelah saya sudah dapat 5, saya baru dapat 1 kayaknya, Mas. Oke, wah ini kalau misalnya produksi yang untuk bos-bosannya ini sendiri, produksi juga dari awal atau memang sudah jadi seperti ini, Mas? Nah, kalau untuk produksi bos-bosnya sendiri kita ada partner. Jadi ada orang yang mengerjakan sendiri, nanti orang itu mengirim ke kami. Oh, oke. Jadi untuk proses awalnya bos-bosan mulai dari kertas, terus ada kain, terus lanjut dibordir, terus disablon dengan produk kita, habis itu dikirim ke sini. Oke, jadi ini juga ada kerjasama juga ya, Mas ya. kerjasama juga. Oke. Nah, setelah biasanya motong-motong seperti ini, apa nih, Mas, selanjutnya? Nah selanjutnya nanti penggabungan antar bahan. Oke, berarti teknik jahit menjahit ya. Teknik jahit menjahit. Nanti saya mau lihat boleh ya, Mas? Boleh, boleh. Oke, saya selesaikan dulu ini ya, sahabat. Wah, ini tergolong susah juga nih kalau bagi saya. Memang butuh ketelitian dan kesabaran. Wah, ini kayaknya saya jadi, wah, bentuknya nggak secantik dari Masnya nih ya. Gak apa-apa, nanti bisa di... Oke. Mohon maaf ya, Mas ya, dimaklumi. Oke, Mas, boleh kita lihat Boleh, boleh. lanjut Silakan, silakan. di langkah selanjutnya. Nah ini kita menuju ke tempat penggabungan dari yang kita potong tadi, Mbak. Oke, jadi setelah digunting Ya, sesuai dengan seperti ini. bentuknya. Nah selanjutnya ada penggabungan atau dijahit. Nantinya akan membentuk sebuah bentukan seperti kepala ini. Nanti ini hasilnya ya, Mas ya. Tapi masih belum jadi dong. Menjadi. Nah setelah proses ini kan ada tadi bludur hitam. Nah bludur hitam disatukan di sebelah sana. Oke. Terus ditambahi kertas biar membentuk nantinya buat di sebelah luarnya sini. Nah setelah itu, setelah dipelisiri, terus dikelontongi penggabungan antara bos-bosan ini Ya. dengan bludur hitam sehingga membentuk bentukan kopiah. Oke. Nah setelah finishing, habis itu lanjut ke bagian akhir. Bagian akhir itu perapian pada sini kopiah atau disum. Oke. Nah, ini bentuk Bentuk hasilnya, ya. Hasilnya. Wah, cantik banget nih ya. Wah, ini juga tersedia bukan hanya, saya kira tadi cuma polosan, Mas. Nah Enggak kalau ya? polosan yang ini ya. Oke. Nah kalau ini yang polosan. motif. Ini yang motif. Wah. Betul. Atasnya juga bentuknya banyak ya, Mas ya. Kalau tadi kan saya guntingnya cuma yang full. tutup. Iya yang full. Kalau ini yang ada AC-nya. Oh, ada Iya. hasilnya. Ini adalah rongga udara untuk biar nggak kepala biar nggak pengap gitu ya. Oke. Jadi kita ada AC-nya ini. Nah ini juga ada motif Oh. yang lainnya, Mbak. Oke, wah, cantik-cantik banget nih ya. Jadi banyak buat sahabat cerdas nih, boleh dilihat ya kalau di tangan saya. Kalau selama ini mindset kita ini songkok itu polos. Hanya Kita polosan. Ternyata di tangannya pengrajin UMKM yang ada di Gresik ini banyak sekali bentuknya dan juga motifnya gitu. Ada motif anak kecil juga loh.
Oke, nanti boleh ya Mas ya. Oke Mas, nah ini juga saya juga mau tanya. Kalau misalnya memang ini dikenal sudah lama banget ya. Nanti kemarin sempet dong terkena pandemi. Pastinya Mbak. Nah, gimana tuh, boleh diceritain nggak, sharing sama kita gimana pengalamannya waktu pandemi? Kalau pandemi sendiri memang bisnis lagi menurun-nurunnya. Terutama kita ada kendala di bahan. Karena bahan bluedru sendiri ini kan kita import dari Korea. Oh, jadi dari Korea bluedrunya ini dari impor dulu ya, dari negara lain. Nah, itu gimana Mas? Nah, waktu itu memang ada kendala di bahan, tapi kita masih berusaha memproduksi berapapun yang kita dapat. Karena memang kita tidak ada penjualan secara besar-besaran, karena di pasar kami, kayak misal di Pondok, itu pun terjadi pembatasan, sehingga tidak ada penjualan. Nah, tapi dari kami sendiri menginisiatif untuk menstok. Jadi kita menyimpan semuanya untuk di akhir pandemi kita baru keluarkan. Oke, wah, jadi ini semangatnya dari UMKM Gresik nih Kak. Ya, kalau misalnya kita waktu pandemi banyak yang menurun, nggak apa-apa ya Mas, tetap positif, tetap produksi, dan pastinya nanti pasti pandemi itu ada akhirnya gitu. Oke, tapi untuk pemasarannya sendiri gimana Mas? Nah, pas waktu pandemi sendiri, karena konvensional kita tidak jalan, sehingga kita melakukan secara online. Nah, secara online sendiri kita ada di marketplace, terus kita untuk pemasarannya sendiri ada di Instagram juga TikTok. Wow, oke lah, kreatif banget ya. Kalau sekarang juga karena musim-musimnya ya Mas ya, kalau pakai sosmed itu ada mungkin yang tadi disebutkan Masnya, ada Instagram, ada TikTok. Wah, ini Video-video menarik tentang bagaimana membuat kopiah gitu lah ya. buat saya nanti mau kepoin ya. Mungkin Boleh. apa nih Mas namanya Mas? Kalau untuk IG-nya sendiri sama TikTok-nya Songkok Pondok Indah. Songkok Pondok Indah. Nah, mungkin buat sahabat cerdas nanti bisa dicek ya di video kita atau mungkin di deskripsi kita. Nah, atau mungkin dari sekarang follow Instagramnya dan TikToknya Songkok Pondok Indah. Aduh, keren banget nih Mas. Nah, kalau mungkin juga Mas ya, selama pandemi dulu bagaimana sih Mas dan juga keluarganya Masnya ini menjalankan usaha? Tadi kan memang tetap sampai positif, tapi bagaimana memberikan motivasi kepada para pegawainya? Nah, untuk memberikan motivasi kepada pegawai tentunya pegawai juga punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Sehingga kami sendiri berusaha untuk bagaimana bekerja untuk tetap kerja selayaknya. Karena untuk bahan pangan untuk mereka. Karena kalau kita berhenti juga pasti berdampak kepada mereka, sehingga kita motivasi untuk selalu bekerja terus. Nah, dan yang terakhir nih Mas, saya boleh nggak di-spill omsetnya kalau misalnya, dan juga mungkin penjualan tertinggi selama ini dapat orderan berapa Mas? Kalau biasa ya per bulan mungkin sekitar 300 sampai 500 kodi. Wah. Satu kodinya itu 20 kopiah. 20 kopiah Bisa dikalikan itu. bisa dikalikan sendiri. Wah, Nah, untuk banyak. per kodinya sendiri kita di range harga 500 sampai 700 ribu. Nah, untuk penjualan kita paling tinggi, kita biasanya di puncak bulan Ramadan sampai Lebaran. Sampai Lebaran kedua, Lebaran Idul Adha. Kita per bulan bisa sampai tembus 1000 kodi. 1000 kodi. Tinggal sahabat kalikan sendiri ya. Tadi kalau misalnya kita ambil paling tinggi 1000 dikali 20, ini sudah 20.000 kopiah diproduksi dari Songkok Pondok Indah. Gimana? UMKM Gresik ini keren banget nggak sih? Nah, selama ini kalau misalnya sahabat mungkin ya Mas ya, kalau nemu juga di kota-kota lain Songkok Pondok Indah. Nah, ini miliknya Gresik sahabat, jadi jangan salah paham. Itu kayaknya, wah ini dari Pondok Indah apa ya? Bukan ya Mas ya, ini produksi Gresik. Oke, Mas, harapannya apa sih Mas untuk kedepannya juga? Dan mungkin ada nggak sih target dari Songkok Pondok Indah sendiri seperti menembus ekspor dan lain-lain? Ya, untuk pasti harapan yang paling tinggi, berusaha kita hanya bukan skala nasional aja, kita juga pengen ekspor. Biar tidak hanya masyarakat Indonesia aja yang memakai peci ini, tapi masyarakat luar seperti Arab, Brunei, Malaysia. Jadi semoga ada
apa ya, penjual dan pembeli dari sana yang bisa transaksi dengan Songko ini. Oke, jadi mungkin karena ini nanti disiarkan di channel YouTube kita ya Mas ya. Jadi kalau misalnya bagi warga yang ada di luar negeri ataupun khususnya warga Indonesia yang ada di luar negeri ya Mas ya, dan Muslim, kalian pengen pesan Songkok Pondok Indah, nanti silahkan hubungi Instagramnya dulu aja kali Mas ya, di DM dulu gitu. Boleh dicoba nggak Mas? Wah, kalau saya kan nyoba kan jadi ganteng nanti. Wah, makin keren kan, dan juga pastinya makin ganteng gitu. Oke sahabat, nah ini juga kita sudah berbincang ya banyak sekali tentang pengalaman dari pengusaha UMKM Songkok, khususnya dengan merek Pondok Indah gitu kan ya Mas ya, dengan berbagai semangatnya. Di tahun berapa Mas mulainya tadi? 1987. Tadi kurang lebih 33 sampai 35 tahun. Ya, 35 kayaknya ya Mas ya. Wah, keren banget ya. Kayaknya lebih tua umurnya Songkok Pondok Indah daripada umur saya, Mas. Oke, dan pastinya kita harapkan ya buat UMKM Gresik juga selamanya ini makin positif lagi ya Mas ya. Pastinya. Dan juga semangat terus Mas. Ya, terima kasih Mbak. Semangat terus untuk memperjuangkan UMKM, khususnya UMKM Gresik. Oke, buat sahabat cerdas semuanya, kita sudah di akhir sesi. Nah, mungkin juga buat sahabat silahkan untuk like, share, dan juga subscribe channel YouTube kita di Suara Gresik untuk konten yang menarik lainnya. Dan sampai jumpa di program usaha kita selanjutnya. Bye-bye.